Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Berjumpa lagi dengan Bu Anis pada mapel informatika. Nah, untuk pada kesempatan kali ini Bu Anis akan mempraktekkan mengenai membuat blog. Jadi sesuai kesepakatan yang sudah Bu Anis sampaikan di SPOI, bahwa kita akan praktikum membuat blog dengan menggunakan salah satu fasilitas dari blogger.com. Jadi langsung saja yang harus kita lakukan adalah, jadi aplikasi membuat blog ini sebenarnya bisa menggunakan dua varian. Yang pertama bisa menggunakan aplikasi, dan yang kedua bisa menggunakan lewat browser. Nah, yang menggunakan aplikasi itu Bu Anis sudah share tutorialnya. Nah, sekarang kita menggunakan yang lewat browser. Nah, browsernya Bu Anis pakai Google Chrome. Jadi kita buka saja Google Chrome-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan, alamatnya adalah blogger.com. Nah, kalau sudah terbuka alamat seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, kalau misalkan kita sudah punya alamat blogernya, kita tinggal masuk. Tapi kalau misalkan kita belum punya, kita buat blog dulu. Nah, klik buat blog. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk memasukkan alamat email. Jadi kalian harus punya email Google, email dari Gmail ya, Gmail yang aktif. Pastikan email kalian itu kalian masih ingat, kemudian passwordnya juga jangan lupa. Nah, misalkan Bu Anis pakai yang ini. Nah, kalau sudah memilih alamat email dari Gmail, kemudian masukkan password, nanti akan muncul seperti ini. Pilih nama untuk blog Anda. Nah, ini adalah judul yang akan ditampilkan di bagian atas blog Anda. Jadi ini judul yang paling atas. Kira-kira judulnya apa? Nah, misalkan Bu Anis mau informasi Anis Kurnia. Nah, misalkan boleh misalkan diary Anis Kurnia, atau catatan, atau misalkan tentang apapun. Yang intinya adalah dari nama blog ini itu mencirikan blognya itu nanti mau membahas tentang apa, seperti itu. Jadi di judulnya ini harus jelas dulu. Nah, kalau judul sudah dibuat seperti ini, kita klik berikutnya. Nah, di berikutnya ini adalah pilih URL untuk blog Anda. Alamat web ini adalah cara orang akan menemukan blog Anda secara online. Jadi alamat URL itu maksudnya adalah alamat untuk mengakses blognya. Misalkan alamatnya informasianis.blogspot.com. Nah, kalau misalkan di bawahnya tertulis alamat blog ini tersedia, berarti ini bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan alamat blognya tidak tersedia, pokoknya ganti aja sampai muncul alamat di bawah, muncul tulisan alamat blog ini tersedia. Nah, kalau sudah, kita klik berikutnya lagi. Nah, kemudian ini adalah halaman konfirmasi nama tampilan. Bagaimana nama Anda ingin ditampilkan kepada pembaca blog Anda? Nah, ini terserah kalian. Jadi nama yang mencirikan identitas kalian, tentu berkaitan dengan isi dari apa yang ingin kalian sampaikan di dalam blog tersebut. Nah, misalkan Bu Anis pengennya identitas nama lengkapnya Bu Anis. Nah, contohnya seperti ini. Ini terserah kalian ya. Nah, kemudian kalau sudah, pilih selesai. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini cuma notifikasi aja, kita bisa close. Nah, kemudian kalian klik di titik 3 seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah tampil seperti ini, kita buat postingan baru.
Nah, postingan barunya nanti munculnya seperti ini, sama ya seperti tampilan di Microsoft Word kemarin yang kalian praktikum di praktikum sebelumnya, tapi ini tampilan untuk nulis di blog gitu. Jadi kalian boleh menuliskan apapun di sini. Yang tadi Bu Anis berikan kemarin praktikum kemarin kan tentang puisi ya gitu. Jadi Bu Anis pengen untuk kesempatan kali ini juga Bu Anis pengen menuliskan puisinya di sini. Jadi isinya terserah kalian ya, boleh komentar selama pembelajaran jarak jauh boleh, kemudian tentang puisi juga boleh, tentang makanan favorit kalian juga boleh. Yang penting ada hubungannya dengan pembelajaran aja gitu ya, jangan nulis yang aneh-aneh dulu. Nah, kemudian judulnya ini misalkan seperti ini, kumpulan puisi seperti yang Bu Anis praktikum kemarin. Nah, judulnya sudah. Nah, ini di isinya misalkan kumpulan puisi oleh, kemarin puisinya yang Bu Anis buat dari Titin Lutfiah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian isi puisinya seperti biasa, copy paste dari yang sebelumnya, disalin, tekan tahan, tempel, bab, nah seperti ini. Nah, jangan lupa diberikan sumbernya ya. Kalau kita ambil dari orang lain wajib disertakan sumbernya. Tapi kalau misalkan itu memang karya kalian sendiri ya silahkan, berarti nggak usah mentautkan sumbernya. Nah, ini seperti praktikum kemarin. Kita tempel. Nah, kemudian isi puisinya. Nah, kemudian isi puisinya Bu Anis juga berikan di sini. Ini ditempel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tunggu sebentar, tampilannya. Nah, kalau sudah kita atur ininya, misalkan ini tekan tahan. Nah, seperti ini di bagian paragrafnya. Ini kita mau jadikan judul utama, jadi kita berikan seperti ini. Nah, biar besar. Kemudian ini untuk digeser ya, ini ya. Untuk ininya mau rata tengah biar dia di tengah. Terus ini juga, ini di blok berikan rata tengah juga. Di rata tengah. Nah, kemudian ini tulisannya Bu Anis mau miringkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ini ditekan tahan sampai seperti ini. Kemudian nah, ini
kita atur lagi tulisannya dimiringkan. Terus jenis teksnya ini di A. Ini Bu Anis pilih ini. Nah, ditebalkan. Nah, kemudian ini sumbernya. Di sini tekan tahan, geser, dimiringkan lagi. Kemudian yang ini tekan tahan, ini diberikan bold. Kurang G ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bu Anis pengen nambahkan gambar, misalkan nambahkan gambar. Nah, ini di sini. Nah, gambarnya itu Bu Anis udah simpan di komputer, jadi ini tinggal upload dari komputer. Nah, tunggu tampilannya. Nah, nanti kalau udah ada tampilan seperti ini, kita tinggal pilih file, kemudian cari filenya di mana. Nah, ini tunggu sampai muncul gambarnya seperti ini. Kalau sudah, kita pilih. Nah, di sini nanti muncul pengaturan gambarnya. Ini kalau misalnya ini mau di kiri, berarti ini di kiri. Kita tinggal klik gambarnya ya. Atau misalkan mau di tengah boleh. Nah, kemudian ini di pengaturan, ini gambarnya, ukuran gambarnya mau kecil, sedang, besar, ekstra besar, atau ukuran asli. Ini Bu Anis pilih yang sedang saja. Nah, udah. Kalau udah seperti ini, kalian rasa cukup. Nah, kalau sudah cukup, ini tinggal kita posting dengan klik tanda orange yang ada di kanan seperti ini. Tapi sebelum kita posting, kita bisa lihat dulu. Nah, di pilihan yang ada tanda matanya ini, di hijau entry atau simpan. Jadi kita bisa simpan dulu. Nah, kalau udah kita posting. Nah, di postingnya yang ada lambang oranye ini ya, klik, kemudian publikasikan postingan. Tindakan ini akan mempublikasikan postingan ini ke blog Anda. Nah, kita tinggal konfirmasi. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa atur temanya. Nah, temanya ini sesuai dengan ini, tema yang defaultnya. Nah, di sini kita bisa pilih temanya. Nah, ini kita bisa pilih temanya. Terserah, ada banyak pilihan tema dari atas ke bawah, silahkan dipilih. Tapi Bu Anis mau pilih yang temanya netral aja, misalkan ini. Nah, ini misalkan. Oke, kita terapkan. Nah, tema baru berhasil diterapkan. Kalau misalkan sudah diterapkan seperti ini tema saya udah muncul di paling atas. Nah, kita pilih sesuaikan. Nah, di sini kita bisa pilih pengaturan lagi. Nah, ini misalkan tema warna belatarnya Bu Anis ganti seperti ini. Kemudian di menu lanjutan, ini untuk latar belakang ya. Nah, menu lanjutannya nggak mau. Tema warnanya nah, ini menu lanjutannya ya. Menu lanjutannya warnanya bisa kalian pilih-pilih sendiri. Nanti diatur-atur sendiri, nanti kalian bisa melihat tampilannya. Nah, mungkin itu. Jadi bisa diatur-atur sendiri pengennya yang seperti apa begitu ya. Nah, sebentar. Nah, kalau misalkan sudah sesuai di yang
paling bawah ini kita lihat yang tanda mata ini, artinya untuk melihat perubahan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang tengah ini untuk mengembalikan ke pengaturan sebelumnya sebelum kalian melakukan perubahan. Yang samping kanan ini adalah untuk tombol simpan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di lambang mata tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya akan seperti ini bloknya kita. Kira-kira akan seperti ini tampilannya bloknya. Nah, kalau sudah, kita klik simpan saja kalau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, kita kembali. Nah, kemudian kembali ke postingan. Nah, kita buka. Nah, di titik 3 ini, jadi kembali ke postingan ya, klik di postingan, kemudian di titik 3 ini kita lihat. Nah, ini tampilan blog kita. Nah, yang harus kalian lakukan adalah screenshot tampilan blog kalian ini, kemudian kirim lewat tautan yang Bu Anis berikan. Kemudian ini ya, alamat URL yang ada di paling atas ini kalian copy. Nah, kalau sudah, kalian masuk ke Microsoft Word. Kemudian buat file baru, dokumen kosong. Nah, setelah itu kalian pastekan di sini. Sebentar, tunggu prosesnya dulu sampai selesai. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti biasa, kalian simpan. Namanya, nama lengkap kalian, kelas dulu ya, 9I misalkan, Anis Kurniawati, alamat blog. Nah, seperti ini. Kalau sudah, disimpan. Nah, file Word ini nanti kalian kirimkan ke link yang sudah Bu Anis berikan. Jadi yang harus kalian kirimkan adalah alamat dari blognya ini, sama alamat dari blognya ini berupa file Word, sama screenshot dari gambar blog yang sudah kalian buat. Seperti itu. Nah, ini tampilannya ya. 2 file ini kalian upload di link sebagai tugas untuk praktikum pembuat blog. Demikian anak-anakku, praktikum membuat blog lewat Google Chrome. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Anis sampaikan hari ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.